Tiga ini kalau kita pahami posisi kita di mana, maka kita akan selamat. Nah, dunia itu Allah ciptakan untuk kita nikmati, bukan untuk menyiksa kita, menyandera kita, jangan. Kalau tanah, Nabi itu sudah ditinggalkan, diwasiatkan, diberikan kepada umat. Ini apa? Rasulullah meninggal, Bapak Ibu, tidak meninggalkan harta yang perlu diwariskan kepada kerabatnya. Ini apa? Hisabnya clear sudah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibi risalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad Bobondo yang Allah rahmati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa kita gunakan bersyukur dalam rangka ibadah kepadanya, sehingga nanti akan mengundang nikmat-nikmat berikutnya yang lebih banyak, lebih barokah lagi. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang sah dan berhak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, kita nyampe di episode 260, kita ambil tema hidup mewah siapa takut. Bapak Ibu, selama ini kita bahas zuhud dan zuhud, kesannya seolah-olah kita itu anti terhadap dunia seisinya. Nah, saatnya kita nyampe kepada materi yang memberikan kebebasan untuk memilih hidup mewah. Jadi tidak salah, hidup mewah itu tidak salah. Ada sahabat yang memilih hidup mewah, meskipun ada juga yang memilih hidup sederhana, bahkan pas-pasan. Yang penting ada ilmunya dan kita nyontoh Rasulullah. Sebab yang dikatakan zuhud itu bukan penampakan mata indera kita, bukan. Zuhud itu adalah aktivitas hati. Jadi tidak bisa kita mengvonis orang yang bawa mobil mewah, pakaiannya mentereng, rumahnya ratusan, bahkan triliunan. Tentu dia tidak zuhud, belum tidak begitu. Karena zuhud itu urusan hati. Sama dengan orang ikhlas, orang riya, itu urusan hati. Tidak bisa kita lihat dari kasat mata aja, tidak bisa. Sekali lagi, kalau ada ilmunya, maka silakan hidup mewah. Tapi kalau enggak, nanti akan berurusan lebih panjang di akhirat nanti. Sekali lagi, ilmu menjadi kata kuncinya di sini. Bapak Ibu, dunia Allah ciptakan untuk kita nikmati, bukan untuk menyiksa kita. Jadi Allah ciptakan kita, dunia dan kehidupan, ada tiga kata kunci, ada manusia, ada kehidupan, ada dunia. Tiga ini kalau kita pahami, posisi kita di mana, maka kita akan selamat. Nah, dunia itu Allah ciptakan untuk kita nikmati, bukan untuk menyiksa kita, menyandera kita, jangan. Karena yang kita nikmati, maka kita yang berkuasa. Air ini dikasihkan jamaah ke saya untuk saya nikmati. Jadi saya berhak penuh untuk memperlakukan ini mau saya apakan. Apakah saya minum, apakah saya pakai raup, terserah saya. Jangan sampai air ini yang ngatur saya. Jadi dunia itu ada di tangan kita untuk kita nikmati. Jangan sampai dunia ngatur kita.
Nah, bagaimana biar kita bisa menikmati dunia, mengatur dunia? Ya harus ada ilmunya. Sama-sama makhluknya Allah, manusia makhluk Allah, dunia juga makhluk Allah. Tapi dunia Bapak Ibu Allah tunjukkan untuk melayani kita. Jadi jangan sampai kita tersiksa dengan urusan dunia. Dunia harus melayani kita. Sebab apa Bapak Ibu? Dunia itu bagaikan bunga yang dipetik. Kemudian layu. Seindah apapun kembang bunga, semahal apapun bunga itu, kalau udah dipetik, dia pasti akan layu. Dunia pun demikian Bapak Ibu. Allah siapkan untuk kita. Nanti kalau udah diberikan, lama-lama akan diambil lagi sama Allah. Kapan itu? Entah kita meninggal duluan, apa harta yang meninggalkan kita. Nah, saatnya dunia di tangan kita, kita nikmati. Saatnya tangan kita pegang bunga, entah bunga melati, mawar, harum, kita nikmati sudah. Itu yang Allah siapkan untuk kita. Jangan sampai terbalik. Ini kembang bagus sekali ini. Biarkan aja tuh. Habis. Enggak, saat saya punya ilmu untuk membuat lama. Iya, meskipun direkayasa, diawetkan itu, enggak umur, tetap akan layu juga. Dunia pun demikian Bapak Ibu. Jangan sampai udah ada di tangan kita, enggak kita nikmati. Nah, nikmati dunia yang hakiki itu kalau kita jadikan ladang untuk pahala. Itu yang kita maksud. Sebab apa? Kalau kita nikmati di dunia, itu ada batasnya. Minum, kalau haus, puasa, buka. Itu Masya Allah nikmatnya. Tapi ketika dikasih 1 galon, 19 liter, itu tidak mungkin habis. Paling hanya habis 1 liter. Itu udah ngepol itu udah. Dunia pun demikian Bapak Ibu. Ketika kita dikasih akses oleh Allah untuk menikmati dunia, paling makan hanya sepiring, pakaian juga yang kita pakai. Nah, sisanya itu Bapak Ibu, air yang 1 galon tadi itu kasihkan kepada orang, itu yang namanya menikmati secara hakiki. Dunia yang kita makan sudah, yang kita pakai sudah. Sisanya untuk apa? Kita ubah menjadi pahala. Dengan cara apa? Diinfakkan, disedekahkan. Ini maknanya dunia itu bagikan kembang yang lama-lama pasti akan layu, pasti akan habis gitu. Nah, Bapak Ibu, Sumaid bin Ajlan rahimahullah pernah berkata, ada 2 orang di dunia ini, ada 2 kelompok manusia di dunia ini yang tersiksa. Jadi ada 2 orang tersiksa. Nah, ntar lagi kita rasakan apakah diri kita masuk salah satu dari keduanya atau bahkan kita kedua-duanya. 1 orang kaya yang diberi dunia sehingga tersibukkan olehnya. Orang kaya yang disibukkan oleh kekayaannya, itu hakikatnya dia telah disiksa oleh dunia. Sekali lagi, dunia itu melayani kita, bukan menyiksa kita. Bagaimana dunia itu menyiksa kita? Yang melalaikan kewajiban kita. Saatnya kita sholat, kita tetap di toko, di kantor, di sawah, di ladang, di perjalanan. Itu dunia udah menyiksa kita. Bahkan mohon maaf, saking sayangnya ke hewan ternaknya, pagi-pagi sapinya itu udah dikasih makan, udah dimandikan, dirinya belum mandi, belum sarapan. Nah, orang cerdas mandi dulu, makan dulu, baru nanti nyuruh pembantunya ngasih makan. Sapi kan begitu. Enggak, saking diperbudaknya sama harta, pagi bangun tidur, sholat subuh keburu dia. Kemana? Tidak wiritan, tidak dzikiran, langsung ke kandang, ngasih makan kambing sapi, mandikan kambing sapi. Dirinya belum mandi. Itu namanya disiksa oleh dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita diciptakan Allah di dunia ini untuk menikmati dunia. Jangan sampai kita yang disiksa oleh dunia. Orang kaya yang sibuk dengan urusan hartanya, maka dia hakikatnya telah disiksa oleh dunia. Yang kedua, orang miskin yang jauh dari dunia, tapi tetap mengejarnya, sehingga nafasnya terputus dengan beribu penyesalan.
Jadi orang miskin, dia tidak terima dengan kemiskinannya. Akhirnya apa? Dia kejar dunia ke ujung dunia ini. Kemanapun ada, dikejar mati-matian. Sampai ada istilah banting tulang. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hanya untuk ngejar dunia itu. Padahal dalam Islam konsepnya jelas. Rezeki itu adalah takdir, pemberian. Allah jadikan kita kaya dengan usaha minimalis, hasilnya maksimal. Tapi kalau Allah takdirkan kita pas-pasan, usaha maksimal benar, hasilnya minimalis. Nah, seharusnya kita pahami itu. Yang penting usahanya udah maksimal, sudah hasil kita pasrahkan pada Allah. Sehingga tidak tersiksa kita. Jadi rumusnya, yang kaya jangan sampai tersiksa dengan kekayaannya, yang miskin jangan sampai tersiksa dengan kemiskinannya. Rugi kita. Sebab apa? Kaya dan miskin sama-sama ketentuan dari Allah. Yang kita tidak punya hak sedikit pun untuk menentukan itu. Yang Allah berikan kepada kita adalah usaha, bekerja, berdoa. Selesai sudah. Jadi jangan sampai kita tersiksa oleh kekayaan kita, apun tersiksa gara-gara kemiskinan yang ada pada diri kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bapak Ibu, jika dipetakan seorang mukmin menghadapi dunia, menghadapi rezeki yang Allah berikan, menghadapi fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, itu terbagi menjadi 3. Jadi manusia itu dipetakan ketika berhadapan dengan dunia ada 3 macam, ada 3 kelompok. Yang pertama ada orang yang disebut mukil. Mukil itu yang sangat minimalis, sangat sederhana, bahkan sampai kesannya itu pas-pasan benar. Yang kedua ada namanya mutawasid, tengah-tengah, sedang-sedang aja. Dia tidak kaya, tidak miskin. Yang ketiga, muksir. Muksir itu orang yang kaya raya, mewah benar hidupnya. Ini fakta yang ada dalam kehidupan. Jadi ada yang pas-pasan, miskin, ada yang biasa-biasa saja, tidak kaya, tidak miskin, ada yang sangat luar biasa kayanya. Ini sunnatullah, Bapak Ibu. Nggak mungkin bisa dirubah. Kenapa? Allah yang menghendaki. Dan semua ada keistimewaan, ada kekurangannya. Jadi orang yang pas-pasan ada keistimewaannya, ada juga minusnya. Orang kaya pun begitu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Sama juga dengan orang yang sederhana. Jadi semua dalam kehidupan ini intinya adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian, biasa-biasa saja juga ujian. Dengan segala resikonya masing-masing. Tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak ada balasannya. Semua pasti Allah akan balas. Nah, kita lihat sekarang. Mukil, kolil itu ya, adalah orang yang minimalis dalam menikmati fasilitas dunia yang mubah. Mukil, orang yang pas-pasan, definisinya orang yang sangat minimalis ketika menikmati dunia. Dia punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati yang halal dan mubah. Tetapi lebih memilih mengambil bagian dunianya sekedar cukup. Kalau boleh dikasih contoh, ini adalah Rasulullah. Contoh teladan terutamanya. Nabi itu kalau menghendaki hidup mewah, bukit Uhud itu jadi emas bisa. Tapi tidak beliau lakukan. Sampai Umar bin Khattab itu menangis ketika menyaksikan Rasul di rumahnya itu tidak ada perkakas apapun. Sampai beliau mengusulkan, ya Nabi berdoalah untuk jadi orang kaya. Jenengan tuh raja di raja. Raja Persia, Raja Romawi itu yang mengingkari Allah itu hidupnya super mewah. Jenengan lebih layak untuk itu. Maka Rasulullah tidak mau berdoa untuk menjadi orang kaya raya, tidak mau. Beliau lebih memilih menjadi orang yang sederhana aja.
Jadi dia punya akses untuk kaya raya, untuk mewah, tapi dia nggak mau. Nah, profil orang semacam ini yang pas adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad. Ujian yang beliau hadapi itu sangat luar biasa dan paling berat dibandingkan ulama-ulama yang ada secara mutlak. Dari dulu sampai sekarang, kalau bicara ulama, ujian yang paling luar biasa berat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Padahal dia tidak terpaksa untuk jadi orang kayak begitu. Dia punya hak, dia punya kesempatan untuk kaya raya, untuk hidup mewah. Tapi tidak beliau lakukan. Kita lihat ujian yang ditimpakan pada beliau dari siapa. Tapi ada kesaksian dari Imam As-Subki. Ia berkata tentang kehidupan Imam Ahmad bin Hambal. Malapetaka yang besar dan musibah yang berat sekali. Kalau menggambarkan, kalau kita baca sejarah itu ya, biografinya para ulama. Ketika kita membaca biografinya Imam Ahmad ini, kita tuh Masya Allah gitu ya. Kayak kita itu membaca cerita fiksi gitu. Kenapa? Karena kayaknya mustahil akses kehidupan, akses harta, akses jabatan dibuka, tapi beliau tidak mau. Maka bahkan beliau itu siap untuk disiksa. Bisa dirujuk di Tabaqatul Asyrafiyah Al-Kubra, Al-Subki, jilid 2, 37. Kita lihat, siapa saja yang pernah menimpakan musibah pada beliau itu. Ini ada deretan penguasa yang menzalimi beliau. Bukan tanggung-tanggung, orang nomor satu di zamannya, khalifahnya langsung, pemimpinnya langsung. Al-Ma'mun, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, membelenggu dan merantai beliau. Bayangkan ulama, dibelenggu, dirantai. Kenapa? Karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat yang diinginkan oleh Harun Ar-Rasyid. Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Bukan Harun Ar-Rasyidnya, putranya Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Kemudian ada Al-Mu'tasim, Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Juga memenjarakan dan menyiksanya. Dalam buku itu diceritakan sampai tulangnya itu ada yang mau lepas. Saking beratnya penderitaan. Beliau hanya berdoa, mudah-mudahan beratnya siksaan itu tidak sampai buka auratnya. Saking beratnya penderitaan. Ada Al-Wasik, Harun bin Al-Mu'tasim yang membatasi gerak dan mencekalnya. Jadi tidak hanya sekarang orang dicekal, tidak boleh keluar negeri dan sebagainya. Zaman dulu tidak ada. Nah, dari deretan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sama Al-Wasik ini berat. Siksaannya memang fisik dan teror mental. Tapi yang keempat ini Al-Mutawakil, yaitu Ja'far bin Al-Mu'tasim, itu menguji Imam Ahmad dengan jabatan, dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi beliau tidak mau. Beliau memilih mukil, hidup pas-pasan saja, sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Tentu dengan pertimbangan tersendiri beliau melakukan itu. Bapak Ibu, yang kedua sekarang kebalikannya, mukil adalah muksir. Orang yang super mewah. Hidupnya terkesan glamor. Orang kalau tidak paham agama, dikira orang ini sombong, riak dan sebagainya. Tapi ketika dia paham, oh inilah profil orang yang muksir, yang menamakkan kenikmatan Allah. Orang yang maksimal dalam menikmati yang halal. Makan di nasi bungkus di warteg, itu 10.000 cukup. Tapi dia tidak mau. Wah, rezeki saya banyak. Tidak mau di restoran saja, Ustaz. Tidak masalah, boleh. Jadi dia tidak bakhil terhadap harta yang Allah berikan. Dia pakai mobil mewah sekali, tidak masalah. Zat, kalau dia pakai Innova, pergi, hartanya miliaran, Zat. Pakai yang lebih mewah lagi saya. Boleh, tidak masalah. Sehingga saya tekankan lagi, urusan harta, urusan zuhud, itu bukan urusan penampakan yang kita lihat, enggak. Itu urusan hati. Sama dengan orang riya, ikhlas itu urusan hati. Tidak ada yang tahu hanya dia. Bahkan dia pun tidak tahu, yang tahunya Allah.
Makanya sekali lagi ilmunya harus ada kita. Kalau mau jadi orang yang mewah hidupnya, enggak masalah, silakan. Tapi ilmui dulu. Nah, profil ulama, bukan orang loh ya, ulama, gurunya dari guru pendiri madhab adalah Imam Malik radhiyallahu an, rahimallahu an. Beliau ini gurunya para guru pendiri madhab. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad tadi yang kita bahas, ada Imam Hanafi. Itu semua berguru. Kalau mau dilihat samaknya dari beliau ini. Tapi beliau ini lain lagi. Hidupnya, Masya Allah. Beliau menjalani hidup yang mewah. Terbiasa dengan pakaian mewah, dengan surban menjuntai. Kendaraan yang bergonta-ganti dari jenis kuda dan unta mahal. Kalau sekarang kan Innova, Lamborghini, apalagi ya? Apa ya? Rolls Royce dan sebagainya kan. Unta. Unta itu kendaraan mewah. Kuda, unta, gonta-ganti. Kalau hanya satu jenis kendaraan itu tidak ngikuti Imam Malik. Kalau bahasa kalau mau hidup mewah gitu ya. Tapi mobilnya itu aja tidak se-ekstrim Imam Malik. Serta aksesoris dunia lainnya. Jadi orang kaya sekalian, ganti mobil tidak masalah. Yang penting kan tahu risikonya kan. Pertanyaannya ya kan dijawab dan dinikmati untuk beribadah kepada Allah. Ini profil orang yang Mesir, yang hidupnya sangat mewah. Pada hari wafatnya, kita lihat sekarang kesaksian ulama berikutnya. Salman Al-Audah mengutip perkataan Imam Ismail bin Abu Uwais. Terjual dari rumahnya ketika Imam Malik meninggal, seperti karpet, bantal berisi bulu. Bantal berisi bulu itu mewah di zamannya ya. Dan lainnya mencapai 500 dinar, miliaran ini. Masih dari sumber yang sama, semua barang yang ditinggalkan dihitung, lalu ditemukan 500 pasang sandal. Kalau jenengan di rumah hanya punya 100 sandal pasang, belum kaya jenengan. Kalau di rumah jenengan, sarungnya hanya hitungan puluhan, belum kaya. Adik saya itu sarungnya ada kalau 150, numpuk. Bedanya itu 7. Yang kepake berapa di ini? Paling 2 kan, yang sisanya di rumah. Penting tahu resiko lah ya, iya kan. Tahu resiko. Bajunya itu berapa lemari? Kerudung istrinya itu 2 lemari full. Semua barang yang ditinggalkan dihitung, lalu ditemukan 500 pasang sandal, 100 surban, ada emas, ada perak seharga 2.629 dinar dan 1.000 dirham. Pokoknya triliunan, bahkan biliuner sungguhan beliau. Ini Imam Malik. Kalau mau nyontoh, monggo, silakan, tak masalah. Sandalnya jadi 500 pasang. Saya diceritai sama teman yang pernah di Malaysia sama di Brunei. Kendaraannya Raja Hasan Bolkiah itu berapa? 3.000 mobilnya. 3.000 apa 3? Iya 3.000 misalnya. Jadi dia untuk pakai itu muter berapa tahun baru bisa pakai. Boleh. Itu bukan orang boros, bukan. Boros itu Bapak Ibu, jenengan punya uang 1.000, jenengan belikan petasan. Yang haram itu namanya boros. Itu haram, temannya setan. Kalau buahnya mewah itu bukan boros. Hanya resikonya ya nanti hisapnya juga berat, gitu aja. Jangan disamakan buahnya, hartanya banyak ini, oh dia boros Pak, oh, enggak dipakai kok. Bukan boros itu. Situ membelanjakan sesuatu bukan pada yang halal. Punya uang 500 rupiah, beli khamr, minum, itu boros. Tapi punya uang 100 triliun, dipakai jamu tamu, bukan boros. Di Tuban itu ada, namanya Haji Imron, pengusaha telur. Itu rumahnya Masya Allah, bangun pondok, menantunya dari Sidoarjo. Nah di depan itu ada masjid. Masjidnya itu jelek. Ya ada jamaah yang minta sumbangan. Kalau di mohon maaf di Lamongan Tuban tuh enggak ada orang cari amal di jalan, enggak ada.
Jadi datang ke orang-orang kaya, door to door itu, Pak, iya nih kan, gitu. Maka Haji Imron enggak mau butuh berapa ini masjid? Mau sekian Pak Haji gini, gini. Biar sudah saya yang bayari. Gitu. Saya malu, rumahnya Allah lebih jelek daripada rumah saya. Rumahnya tingkat, masjidnya waktu itu belum tingkat. Nah, sekarang dibangun sama beliau, insya Allah. Mewah benar, kenapa? Saya malu, rumahnya Allah lebih jelek daripada rumah saya. Yang punya tetangga masjid, kalau rumahnya lebih mewah daripada masjid, hati-hati. Nanti pertanyaannya berat, rumahku itu loh, kata Allah, itu minimalis sekali, tapi kok rumah kamu mewah benar, nggak malu kamu. Nanti kalau digitukan sama Allah gimana kita? Kapan hari meninggal? Adik saya cerita, karena orang NU ya saya cerita apa adanya. Undangannya itu sampai pakai apa tuh ya? Ada yang ngabseni itu. Nah itu berkatnya itu ya, berasnya 5 kilo, pokoknya nilainya berapa tuh, sampai tidak kuat potong itu jamaahnya. Itu satu sisi. Nah yang saya ambil ucapannya itu. Wah, lebih baik daripada rumah saya. Kenapa? Ketika rumahnya Allah lebih baik, itu kan Allah senang rumahnya dibangun gitu. Rumah kita dipakai apa? Hidup mewah silakan. Kalau rumah jenengan asetnya 3 triliun, masjidnya harus disumbang lebih dari itu, seharusnya begitu. Itu orang mewah bener kayak Imam Malik gitu. Ya kita balik ke sini. Tulis Al-Zahabi, ia menyampaikan pengakuan, merupakan tokoh besar yang berbahagia, pemimpin sekaligus ulama, menggenggam kehormatan dan keindahan, menempati rumah yang megah, nikmat yang terindra, menjadi penampakannya Masya Allah beliau. Serta kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Siapa yang meragukan kedudukan Imam Malik di akhirat di hadapan Allah? Beliau ini masih deretan sahabat. Beliau hidup di Madinah, Masya Allah. Pendiri madhab pertama dalam jajaran sejarah keislaman. Beliau pun menerima hadiah, boleh, tidak masalah. Makan hidangan yang baik, mengerjakan amal soleh. Nah, contoh ya, yang merah itu jangan perhatikan. Karpet beliau untuk kajian tebalnya 1 jengkal. Tidak bisa dibayangkan, ini bahasa hiperbola. Artinya apa? Sangat mewah majelisnya itu. Jadi murid-muridnya terasa nyaman sekali jika ngaji pada beliau. Menyenangkan tolabul ilmi itu Masya Allah senangi itu. Jadi kita kalau masih ridho, masih ikhlas, masih puas, ada anak belajar, mohon maaf bangunannya reo, doa pengap dan sebagainya. Nanti di hadapan Allah kita mau jawab apa? Itu orang cari ilmu itu adalah orang yang saya hormati, kata Allah. Kok dibiarkan tempatnya kusuk dan sebagainya kayak begitu. Karpetnya 1 jengkal, saking empuknya. Jangan sampai kita di majelis itu udah panas, nahan keringat dan sebagainya. Kalau mau nyontoh Imam Malik, sulap tempat-tempat majelis kita itu yang mewah, yang indah, tidak masalah. Kenapa? Itu tidak hilang, Bapak Ibu. Itu nanti akan kita ambil, kita panen di akhirat. Kita hanya nanam di dunia. Nah, Imam Malik pernah berkata, sungguh di antara bentuk kehormatan orang alim adalah dengan memilih pakaian yang baik. Jadi beliau itu memahami, menghormati orang alim. Kalau dirinya itu alim, dialimkan orang banyak, dia hormati dengan pakaian mewah. Kalau mampu, asalkan tidak minta-minta. Tidak minta jabisan apa. Kalau dijabisi ya silakan, tapi kalau minta dijabisi ini yang bahaya, tidak boleh. Tidak hilang ilmunya kalau kita minta-minta. Orang kalau minta-minta itu Masya Allah hilang udah keilmuannya. Boleh, kata Imam Malik, penghormatan orang alim pada dirinya itu adalah dengan pakaian yang baik, yang mewah. Yang ia kenakan dan tampil dengannya tidaklah layak baginya dilihat oleh orang-orang kecuali dengan pakaian yang sempurna, bahkan sampai cekepan pun harus dengan kualitas yang bagus. Saya korban itu harganya 25.000. Ada orang, berapa harganya? Udah biasa. Saya dikasih yang hijau. Ini langsung dari Mekah. Tapi saya pakai itu masih mikir. Siapa saya pakai surban hijau? Itu harganya mahal. Hanya kemarin saya pakai waktu khotib itulah saya. Itu pun gimana gitu ya.
Kenapa? Saya merasa tidak alim gitu. Jadi kalau alim kayak Imam Malik, monggo. Hormati ilmunya itu dengan pakaian mewah, gaya dan sebagainya. Nggak masalah. Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat ngapain Imam Malik kok begitu mewah hidupnya. Sekarang alasannya bergaya hidup wah. Alasannya Imam Malik, dia hidupnya itu wah. Saya paling tidak suka dengan orang yang sudah diberi nikmat Allah, tapi nikmat itu seakan tidak kelihatan. Alasannya Imam Malik. Saya paling tidak suka kalau ada orang dapat rezeki, dapat nikmat luar biasa, tapi kelihatannya tidak dapat. Allah kasih nikmat itu tujuannya untuk ditampakkan gitu loh. Jangan hanya orang kafir yang mewah-mewah hidupnya, orang Islam seharusnya mewah juga, tidak masalah. Mahabu li imri'in an amallahu alaihi alla yura asraru ni'matihi. Ini alasannya. Imam Malik tidak ngawur dia. Ada hadis Rasulullah, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah sangat suka menyaksikan bekas nikmatnya pada diri hambanya. Jadi kalau dikasih rezeki banyak, hidupnya mewah, bagus, Allah senang. Tapi sekali lagi, hati kita dulu. Bukan niat sombong loh ya, tapi niat dalam rangka menampakkan bekas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita dikasih seorang, kemudian pemberiannya itu kita nikmati, kita pakai, itu senang minta ampun. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya cerita. Ini baju ini saya baru dikasih orang. Saya silaturahim keluar kota dikasih. Rongkok dikasih. Sampai topi dikasih. Dikasih saya. Nggak pakai loh ya. Oh ya. Kalau nanti dipakai ya, kasih lagi gitu. Itu manusia Bapak Ibu. Itu lebih dari manusia. Kenapa? Ketika nikmatnya ditampakkan dengan hati yang benar tentunya, Allah akan tambah gitu. Kenapa? Karena untuk menampakkan siar-siar keislaman. Jadi boleh hidup mewah, hidup glamour boleh. Tapi sekali lagi ilmunya udah kita pegang. Bukan ria, bukan sombong. Tapi dalam rangka menampakkan nikmat Allah, itu boleh. Kalau masalah hisab itu kan tergantung nanti. Kalau orang hidup mewah tentu sodakonya kan juga banyak juga kan. Saya pikir ya imbang-imbang aja, hanya butuh waktu aja kan. Jadi tidak usah takut meskipun kaya raya, nanti hisabnya panjang tapi kan aman gitu. Meskipun panjang, tapi kan aman. Hadis yang menjelaskan orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya, itu seharusnya dipahami, ditujukan pada orang miskin. Kalau orang kaya seharusnya baca kayak begini nih gitu loh. Jadi tidak usah takut. Yang kaya monggo, yang miskin silakan. Jadi agama ini imbang. Ada kaya, disiapkan apa yang harus dilakukan. Ada orang miskin, disiapkan apa yang harus disikapkan terhadap kemiskinannya itu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Nah nanti ketika saya sudah pakai gini, dilihat. Dia senang, kasih lagi nanti. Hanya saya jangan terlalu sering dikasih. Makanya itu bingung gitu loh. Enggak, saya kan hanya ngampung pahala. Jadi baju itu bisa datangkan pahala. Dia beli terlalu besar, kasihkan ke saya. Sebenarnya enggak hanya satu, ada berapa kemarin? Suruh milih. Yang lain kekecilan, enggak ukuran saya. Udah, bukan rezeki saya. Itu namanya rezeki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Meski hidup mewah, namun beliau tidak pernah mengagungkan dunia. Nah ini rahasianya. Meskipun mewah, dia tidak pernah mengagungkan dunia, tetap dunia hina di hadapan dia. Yang agung tetap Allah. Dia lebih mulia daripada dunia itu. Hati beliau tetap tertata dengan benar. Tidak masuk angin dengan mewahnya fasilitas dunia. Tidak masuk angin. Maksudnya masuk angin kemana? Hidup pas-pasan, kemudian dapat fasilitas mewah. Waduh, hidupnya kayak orang tidak pernah hidup kaya aja. Ini tidak boleh. Jadi ditata hatinya. Dia paham benar, kaya miskin itu hanya Allah yang menentukan. Ketika dijadikan orang kaya, dia udah siap mental. Ada kan orang tidak siap mental jadi orang kaya. Ketika dia miskin, kerja maksimal, kaya, pelitnya minta ampun, ditanya, kok cerai sama
Cari uang susah, Pak. Saya udah topik jadi orang miskin. Saatnya sekarang menumpuk harta saya. Ini tidak siap mental jadi orang kaya. Kalau siap mental kan udah jelas. Kaya miskin ya Allah pergirilkan. Udah gitu. Dia tidak masuk angin dalam kehidupan dengan dunia ini. Semua fasilitas yang dimilikinya sama sekali tidak mempengaruhi kecintaannya pada akhirat. Kaya miskin tetap cinta akhirat. Kalau miskin, ya dia maksimal untuk cari akhirat. Dia kaya lebih maksimal lagi untuk cari akhirat. Tidak konsentrasi pada harta saja. Malahan semua ditundukkan untuk membesarkan nama Allah. Itu tadi, majelisnya, karpetnya sampai sejengkal itu. Beliau itu kalau udah buka majelis itu ribuan yang datang. Bahkan ada yang sampai antri, majelisnya nanti duhur, subuh itu udah banyak yang tertidur di depan pintu rumahnya itu. Itu orang alim sungguhan, dimuliakan bener gitu. Dipakai itu tidak salah, benar itu. Kenapa? Allah senang dalam kebaikan. Tak jarang beliau menangis dengan segala kekayaan dan kenikmatan dunia yang dimilikinya karena khawatir pahala amal solehnya disegerakan di dunia sehingga di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Takut. Tapi takut ke Allah, bukan takut pada manusia. Enggak. Ya Allah, jangan-jangan udah engkau segerakan sekarang ya Allah. Ini profil orang kaya yang tahu diri. Setiap kali ada yang meminta dibacakan hadis atau beliau akan mengajarkannya, beliau mandi, berwudu, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini beliau cintanya pada Allah, masya Allah. Jadi tetap akhirat orientasi hidupnya. Karena dikasih dunia itu ya nikmatnya sendiri, ya enggak perlu ditolak, enggak perlu takut. Beliau tidak pernah berkendara sepanjang usianya di kota Madinah. Kemanapun ia selalu jalan kaki. Ketika ditanya apa penyebabnya dia di Madinah tidak pernah naik unta, padahal untanya, kudanya banyak, mewah-mewah. La arkabu fi Madinati fiha jussatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madfunah. Aku tidak naik kendaraan di tanah Madinah karena di Madinah ini ada jasad Rasulullah yang mulia dimakamkan di dalamnya. Insya Allah. Jangan perhatikan, saking sopannya pada Rasulullah, cinta akhirat, ingin bertemu Rasulullah, tidak mau naik kuda, tidak mau naik unta, kendaraan mewahnya, hanya menghormati jasad Rasulullah. Itu orang yang zuhud dunia. Tidak mentang-mentang punya unta, punya kuda mewah kemudian dipakai. Tidak. Bayangkan, beliau itu adalah di Madinah, pendiri madhab Maliki di Madinah. Kemudian kemanapun hidupnya mewah, tapi ketika berhadapan dengan jasad Rasulullah, beliau tidak mau naik kuda, menghormati. Itu profil orang yang kaya sekaligus alim, menyatu antara ilmu dengan kayaan. Tidak tanggung-tanggung dia. Ada kan, kaya luar biasa, ilmunya pas-pasan, jadi sombong. Ini tidak boleh terjadi. Bapak Ibu, yang pertama mukil orang sederhana Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad, maaf. Yang kedua orang kaya raya, kita ambil profil Imam Malik. Nah sekarang yang tengah-tengah, ya mungkin kita ini ya. Tidak kaya, tidak miskin gitu ya. Tapi monggo terserah jenengan milih yang mana terserah. Orang yang sedang-sedang adalah orang yang diantara keduanya dalam menikmati fasilitas dunia. Tidak terlalu minimalis, tidak terlalu maksimal. Ya biasalah, sekali-kali makan di warteg, sekali-kali makan di restoran, ya tidak masalah. Pas punya rezeki, ya udah, ayo makan ke restoran, tidak apa-apa. Kalau pas tidak ada, ya udah cukup dengan nasi kucing, tidak apa-apa, yang 3.000, 4.000, tidak masalah. Kenapa? Iya, namanya orang sederhana gitu ya. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan yang dari mereka. Orang miskin tidak boleh matanya itu melirik kepada orang kaya. Kenapa? Itu ukuran orang kaya. Ukuran kita pas-pasan ya udah kita terima. Sama dengan baju.
Baju itu udah ada ukurannya. Baju M ukuran orang kecil, baju XL itu orang besar. Coba jenengan kecil pakai XL, ya enggak pantas belas. Orang miskin dikasih harta luar biasa, enggak pantas, malah rusak. Perkaranya di hadapan Allah kaya raya, kok jadikan orang miskin? Ya enggak pantas sekali. Malah ada ulama mengatakan, kenapa sih orang miskin itu kok dijadikan miskin, orang kaya-kaya? Nah itu nanti lihat situasi. Karena orang kaya dijadikan miskin, bisa jadi kufur dia, bisa jadi kafir. Orang kaya dijadikan miskin sama Allah, bisa jadi kafir dia. Dia pasnya itu di kekayaannya itu. Dibalik, orang miskin jadi kaya, bisa sombong. Yang pas dia ya udah miskin itu udah. Itu yang terbaik di hadapan Allah. Waris rabbika khairul abqa, dan rezeki Allah lebih baik daripada yang diberikan. Nah ini sekarang Bapak Ibu kata kuncinya nih. Kata kuncinya saya bacakan jauh, udah waktunya habis. Kata kunci zuhud tentang dunia ini bagaimana? Setelah yang berada di tanganmu tidak berada di dalam hatimu, harta tersebut tidak akan membahayakanmu meskipun banyak. Jangan perhatikan. Harta itu sebanyak apapun, jutawan, miliarder, biliuner, bahkan mohon maaf kayak Elon Musk, yang penting hanya di tangan, tidak masuk ke hati. Udah. Maksudnya tidak masuk di hati itu gimana? Ya tidak ada pikir, waktu keluar sudah. Waktu tidak ada ya biasa aja, ya nyari. Waktu ada ya biasa sudah, namanya rezeki, disyukuri. Ini namanya hati, tidak dimasukkan dalam hati. Jika harta tersebut berada dalam hatimu, dia akan membahayakanmu meskipun tidak ada sedikit pun yang berada di tanganmu. Tapi kalau kalau harta dimasukkan dalam hati, meskipun hanya Rp1.000, akan membahayakan jiwa kita. Kenapa? Mikir, punya uang 5.000, hilang 1.000, pusang dia. Kenapa dipikir? Ini Jumatan, ini ada kotak, ini gimana ini? Dipikir, ya berat. Kalau udah ada di kantong, lewat kotak amal, ya harus sudah. Nanti Allah ganti lagi. Tidak usah dipikir sudah. Jangan pernah takut tidak punya harta. Kenapa? Allah jamin. Zuhud itu kan apa yang di sisi Allah itu lebih kita yakini daripada di tangan kita. Yang di tangan kita Bapak Ibu bisa hilang sewaktu-waktu. Kalau di sisi Allah kapanpun Allah berikan kita bisa nerima. Itu namanya kita tenang udah. Apakah seorang memiliki 1.000 dinar miliaran bisa bersikap zuhud? Imam Ahmad ditanya biku, maka beliau menjawab, iya, dengan syarat dia tidak gembira ketika hartanya bertambah, juga tidak sedih ketika hartanya berkurang. Mas, apakah orang bisa zuhud dengan miliaran uang di ATM, di tabungannya? Bisa, kata Imam Ahmad. Rumusnya, ketika uangnya bertambah, tidak bergembira, ketika uangnya berkurang, tidak sedih. Ini tidak bisa saat saya diprotes sama jamaah, tidak bisa, saat itu tabiatnya manusia. Mesti kita senang kalau uang, iya itu tabiat kita. Tapi kemudian cepat kita sadar, ya Allah ini titipan, kapan bisa hilang. Ketika kita tidak punya uang, kita sadar ya Allah ini ujian. Jadi senangnya itu sekelebat, selesai sudah. Kalau tidak punya uang, susahnya sebentar, ya Allah tidak punya uang, selesai. Terus-terusan dipikir, itu namanya harta masuk ke dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, bahaya hidup kita. Kita akan disiksa oleh dunia itu. Padahal Allah ciptakan dunia untuk melayani kita. Bukan kita yang melayani dunia. Air ini untuk melayani saya. Nanti harus tak minum. Bukan saya yang melayani air. Kemanapun tak bawain nanti. Mau diminum iman. Oh iman, ini kasih jamaah. Ini barokah air ini. Sampai rumah nanti mau diminum anak istri saya, jangan, iman. Tersiksa kita. Harta itu ketika dengan dapatkan selesai, sudah dipakai, ya selesai sudah. Jangan iman buat ini, jangan. Nanti dikasih lagi sama Allah. Artinya, tiap Senin saya dikasih sama jamaah. Coba saya tolak, jangan ngasih saya ini. Ya, enggak dikasih lagi saya. Bapak Ibu, jadi zuhud sekali lagi, itu ketika harta kita cukup di tangan, waktunya keluar, tidak usah dipikirkan. Yang kita pikir apa? Hati ini Bapak Ibu hanya boleh memikirkan akhirat. Ini jadi akhirat apa enggak? Jadi gimana? Mau minum, bismillahirrahmanirrahim, jadi akhirat.
Harta kita kalau Allah kasih menjadi akhirat apa enggak? Jadi untuk apa? Sedekah. Itu yang dimaksud. Terakhir, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Hidup ini tidak ada yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Bapak Ibu, di dunia ini hakikatnya itu hanya sementara. Dan itu fakta, nyata. Datanya memang sudah ada begitu. Yang hidup sebenarnya adalah di akhirat kelak. Kita lihat contoh kita, Rasulullah. Beliau itu meninggal, tidak meninggalkan apa-apa kecuali senjata, pedangnya beliau. Kemudian bagol itu kuda kecil, keledai kecil yang dipakai operasional beliau, sama tanah yang sudah disedekahkan. Nah, beliau berarti yang dua saja, senjata dan bagol. Kalau tanah, Nabi itu sudah ditinggalkan, diwasiatkan, diberikan kepada umat. Ini apa? Rasulullah meninggal, Bapak Ibu, tidak meninggalkan harta yang perlu diwariskan kepada kerabatnya. Ini apa? Hisabnya clear sudah Rasulullah. Nah, kalau kita ingin clear, tidak dikasih, udah manfaatkan. Tapi kita bagi umatnya kan diatur sama Rasulullah. Tidak boleh semua kan? Hanya boleh sepertiga, 2/3 tidak boleh kita berikan semua. Kurang apa agama kita ini? Kecuali kalau kita memang cinta dunia, ya udah, genggam aja itu, nanti akan jadi penyakit. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah takdirkan kita hidup, kalau bisa mewah, ya mewah lah kan itu. Tapi sekali lagi kita yakini itu takdir. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.